Welcome to Next Generation Online Service. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan ini, di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dan bacakan, biarlah itu menjadi pegangan kami pada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah kuasa perkataan. Nah, perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, bahkan pikiran kita, bahkan sebuah komunikasi kita kepada sesama kita. Nah, di dalam perkataan kita juga bisa berdampak hal yang positif, bahkan berdampak ke hal yang negatif. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Salah satu alasan penting kita perlu menjaga perkataan kita adalah karena perkataan kita memiliki kuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 15 ayat 4 mengatakan, lidah yang tenang adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang menyimpang menghancurkan semangat. Nah teman-teman, ternyata perkataan kita ini memiliki kuasa untuk melukai bahkan menyembuhkan. Nah, kita belajar pada hari ini bagaimana cara kita untuk menjaga perkataan kita sebagai anak muda, terlebih kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti akan kebenaran firman-Nya. Yang pertama adalah untuk menjaga perkataan kita harus menjadi berkat untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Mengapa kita harus memperkatakan yang baik untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain? Karena perkataan kita mampu mengarahkan kita ke arah yang positif, bahkan ke arah yang lebih baik lagi. Di dalam perkataan kita yang menjadi berkat di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya apa teman-teman? Artinya ketika kita mau melihat hari-hari kita yang penuh damai sejahtera sukacita, kita harus menjaga perkataan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah cerminan Yesus Kristus itu sendiri, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga perkataan kita adalah perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah teman-teman, ternyata perkataan gak cukup aja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya menyimbangi kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan dan perbuatan kita harus selaras teman-teman. Maka dari itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita imani, kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apapun perkataan kita yang didengar orang lain, bahkan diri kita, itu menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga perkataan kita adalah menjaga hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati kita ini sangat berperan teman-teman dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatunya bersumber dari hati kita. Apapun yang kita pikirkan, katakan, bahkan apa yang kita perbuat itu
berasal dari hati kita. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga hati kita, bahkan kekudusan hati kita ini kita harus menjaganya supaya semuanya penuh dengan kasih karunia Tuhan yang membuahi hal-hal yang baik di dalam diri kita. Maka dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita. Sebagai anak muda yang memiliki integritas yang berasal dari Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita karena perkataan kita memiliki kuasa atas kehidupan kita. Jadi teman-teman, mari kita belajar selalu terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi diri kami, bahkan menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan setiap perkataan kami. Ajar kami Tuhan terus untuk memperkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.